Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka di Cerita Programmer episode 15. 5 tahun jadi programmer, 10 hal terpenting yang gue pelajarin. Mau ngomongin apa kali ini? Kali ini gue mau ngomongin tentang 10 hal terpenting yang gue pelajarin selama 5 tahun jadi programmer. Kenapa gue bahas ini? Karena gue mau ngasih gambaran ke programmer yang baru atau calon programmer tentang dunia programming itu gimana sih. Dan gue juga mau menjelaskan dari pengalaman gue tentang miskonsepsi di dunia programming. Disclaimer dulu ya, 10 hal ini dari pengalaman yang gue pelajarin 5 tahun belakangan. Jadi kalau kalian gak setuju juga gak apa-apa sih sebenarnya sih. Dan bisa aja yang gue omongin di sini tuh bisa berubah di masa depan, jadi jangan ditelan bulat-bulat ya. Mungkin sebelumnya ngobrolin dulu ya biodata singkat gue. Jadi saat video ini dibuat, gue software engineering manager di salah satu startup di Indonesia. Karir path gue sampai Oktober 2022 itu adalah dulu dimulai dari junior front-end engineer, terus 3 bulan ya. Terus habis itu gue jadi front-end engineer 1 tahun 8 bulan, terus jadi senior front-end engineer 2 tahun 2 bulan, habis itu ada tech lead, dan baru jadi engineering manager yang resmi role-nya di 1 tahun belakangan ya. Bio lengkap gue itu ada di profile LinkedIn gue, bisa dilihat ya di link ini kalau mau ngeklik juga di deskripsi nanti bakal gue kasih juga. Pelajaran nomor 1, itu menurut gue yang gue dapat adalah bahan bakar programmer itu terus belajar. Jadi buat gambaran waktu itu gue masuk itu dari junior banget ya di front end, cuma tahu HTML, CSS, jQuery dan algoritma dasar. Tapi yang membedakan gue dan orang-orang yang ada di sana saat itu ya, itu gue melakukan salah satu hal yang bisa bikin karir gue itu bisa cepat berkembang. Waktu itu biasanya gue belajar sekitar 3-4 jam bersih per hari, dan kalau hari libur juga masih belajar sekitar 1-2 jam. Jadi mesti ada yang masuk lah. Sampai sekarang itu juga ngelakuin itu. Dari sini gue bisa dapat waktu kerja itu kurang lebih 50% lebih banyak dibandingin kalau misalnya gue tidak melakukan ini ya. Karena kalau waktu kerja itu 8 jam, sehari 4 jam bersih, berarti kan gue kayak 50% lebih banyak nih kerjanya, walaupun kerjaan itu belajar ya. Jadi dari sini 4 tahun gue itu sama dengan kayak orang 6 tahun jam kerja normal, jadi yang nggak ngulik-ngulik di luar gitu. Dan yang menariknya salah satu yang gue dapetin juga sebenarnya pengetahuan itu jadi compounding. Jadi misalnya kita sekarang tahu ini, besoknya itu bisa lebih cepat taunya gitu, dan itu akan ngebantu kita banget itu. Dan buat ngejar ini, dulu zaman pra work from home atau WFH ini, biasanya gue datang kantornya lebih pagi, dan pulangnya itu agak malam buat belajar ya. Dan karena juga nggak kena macet ya. Jadi pelajaran yang utama yang gue dapat adalah, sebenarnya itu nggak ada shortcut ya. Shortcutnya itu adalah kita sadar kalau sebenarnya itu nggak ada shortcut buat gimana caranya bisa berkembang jadi programmer gitu. Ya, cara satu-satunya itu adalah dengan belajar lebih banyak aja gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue mesti belajar lebih banyak, dan gue rasa programmer-programmer yang emang top di bidang itu, kalau gue lihat itu, mereka emang ngulik terus gitu ya, di luar jam kerja, dan mereka emang seneng ngulik. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua yang gue pelajarin itu adalah manajemen waktu itu penting banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita kerja, itu akan ada banyak banget sebenarnya yang kita kerjain, dan waktu kita per hari itu nggak akan pernah cukup buat nyelesain itu semua ya. Manajemen waktu itu ada banyak caranya, cuman yang works buat gue itu adalah dengan gue ngeblok waktu gue di kalender Google, termasuk buat hal yang di luar kerjaan. Yang di luar kerjaan ini misalnya kalau mau ngulik-ngulik ya. Jadi misalnya gue taruh nih di kalender, jam 9 gue udah mulai kerja gitu. Jam 10 harus stand up, jam 11 ngapain, terus jam 12 mungkin istirahat ya, pas waktu sholat gitu. Nanti lanjut lagi ngerjain apa, itu semua itu gue taruh di Google Calendar gitu. Kenapa gue seneng ini? Karena satu, ini sederhana banget gitu. Yang kedua, sebenarnya yang terbatas itu kan sebenarnya waktunya ya. Jadi gue bisa dengan mudah nge-track, oh ini target ini emang nggak realistis nih. Misalnya gue mau belajar 10 hal sekaligus gitu. Itu kan kalau di luar jam kerja susah banget kan. Karena ini emang nggak realistis ya, berarti oh ya, berarti mungkin ini gue harus fokus ke yang emang gue mau belajarin aja gitu. Kita bisa tahu kayak, oh waktunya cuma segini, ya udah gitu. Nah, tentang manajemen waktu ini gue nyaranin banget, kalau misalnya kita jadi pure individual contributor ya, atau IC, itu kalau bisa kita ngeblok waktu kita 4,5-5 jam bersih per hari buat coding atau desain atau technical stuff lainnya ya. Dan kita harus mastiin kalau nggak ada gangguan di waktu ini, biar kita bisa deliver ya. Bisa deliver apa yang harus kita kerjain gitu. Dan
Untuk ini, biasanya gue tuh fokus ke 2-3 task atau yang buat coding ini ya, atau PR atau MR ini yang gedenya medium gitu. Medium ini biasanya kerjaan-kerjaan yang kelar dalam waktu 2-3 jam gitu. Nah, zaman gua waktu dulu jadi IC, biasanya gua ngejar 3-3,5 jam itu di pagi hari, sekitar jam 8 sampai jam 11 biasanya ya. Karena dulu waktu jadi IC itu harus kantor, biasanya gue jam 7 itu udah nyampe kantor, ngapa-ngapain dulu, jam 8 itu udah mulai kerja gitu. Dan siang-siang itu 1 sampai 1,5 jam. Sisanya buat apa? Sisanya ya buat kolaborasi, code review, atau ngobrol-ngobrol gitu. Jadi biasanya gue udah sampai target duluan, baru ngelakuin hal yang lainnya. Dan kenapa gue waktu itu jam 8 sampai jam 11? Karena biasanya jam segini tuh orang-orang masih belum terlalu sibuk ya, gitu. Masih sepi lah di chatnya gitu. Di Slack-nya tuh masih sepi biasanya. Jadi gue bisa ngembat waktu duluan, habis itu ya udah yang lebih santai gitu. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang gue ambil itu adalah senior dan manajer di awal karir itu benar-benar penting ya, guys. Kenapa? Karena gue ngerasa gue bisa kayak sekarang itu, salah satu itu karena gue punya senior dan manajer yang emang oke di awal karir gue ya, bahkan sampai saat ini ya. Ada yang pernah bilang kalau misalnya your manager will make you or break you, dan ini gue rasa bener banget. Kenapa? Karena kerjaan dan bimbingan ke kita itu akan datang mainly dari dia ya. Dan perlu dicatat sebenarnya, kalau kita punya manajer yang berbeda itu akan berbeda juga gaya kepemimpinannya ya. Dan pelajarannya juga bakal beda gitu. Jadi ya nikmatin aja selama emang dia punya alasan yang valid ya. Itu cuma masalah gaya aja sih. Kita tetap bisa belajar dari dia dan ambil baiknya, buang yang emang kira-kira kita tidak butuhin atau kurang bagus ya. Habis itu gue juga ngerasa senior gue ini dulu oke banget ya. Atau karir ini banyak yang oke. Dan ini berpengaruh, kenapa? Karena senior kita itu bakal jadi tutor utama kita atau guru kita ya. Gue inget banget dulu di awal karir gue pernah bikin pull request atau merge request ini sampai 3 hari baru selesai. Karena waktu itu gue ada beberapa kesalahan ya di sana ya. Gue ada yang abstraksinya salah dan lain sebagainya. Tapi senior gue ini sabar banget ngebimbing gue. Sesabar apa? Ini bayangin dulu gue bahkan udah dibilang salahnya apa, gue mesti nggak tahu ya. Kenapa ini secara logika ini salah gitu. Tapi dia tetap ngebimbing gue pelan-pelan dan sampai oke ya gitu. Dan senior gue yang lainnya itu juga ada yang sabar banget ngarahin gue gitu. Ini yang bikin kenapa gue bisa berkembang teknikal itu salah satunya ya karena mereka ini gitu. Jadi senior dan manajer itu emang berharga banget di awal karir kita. Yang keempat, kalau ngomongin tentang investasi, menurut gue salah satu investasi yang emang oke banget buat dikerjain itu adalah investasi pundak atas dulu ya, baru ke yang lain gitu. Pundak atas ini maksudnya adalah ya di otak kita belajar gitu. Kenapa? Karena dari pengalaman gua ini tuh adalah salah satu investasi yang paling menguntungkan, terutama di awal karir ya. Bahkan gua masih ngelakuin ini karena sampai sekarang per bulan itu gua bisa habis jutaan rupiah ya buat belajar gitu. Ya beli buku, ya beli apalah gitu. Dan returnnya ini bisa sampai 10 kali lebih. Contohnya, kayak course Udemy itu berapa sih harganya? Paling 100-200 ribuan kan, kalau lagi diskon ya. Jadi, kalau Udemy ini tunggu diskon aja gitu. Nah, ini dengan belajar di sana, naik gaji gue itu jauh lebih daripada itu ya. Dan contoh lainnya itu nggak cuma Udemy. Gue waktu itu belajar buat sistem desain. Beli materinya itu sekitar 5 jutaan. Tapi naik gajinya per bulan itu lebih dari 5 juta gitu. Jadi kayak, ya 10 kali lipat lebih gitu. Sekarang masalahnya investasi apa nih yang bisa naik gaji itu sudah 10 kali lipat gitu. Ya investasi bodong mungkin ya. Atau misalnya kalau emang kita bertahun-tahun investasi di sana ya. Jadi menurut gue oke banget sih. Nah, kalau misalnya mau ke investasi yang lain nggak apa-apa. Tapi menurut gue baiknya kalau emang kita udah bisa ngebeli bahan belajar itu lebih dari yang bisa kita habisin. Misalnya kita sebulan bisa beli 5 buku, tapi kita cuma bisa ngabisin 3 buku gitu. Ya, 2 bukunya jangan dibeli, mendingan 2 bukunya itu kita putar ke yang lainnya gitu. Untuk bayangin kalau kita kayak roket aja ya. Roket itu kan biasanya ada berbagai tingkatannya ya. Yang pertama dia meluncur dulu kan, ngabisin roket yang agak gede gitu kan. Terus nanti makin kecil gitu kan. Ya, intinya tiap roket itu, tiap bagian itu punya kegunaan masing-masing. Dan menurut gue investasi itu juga gitu. Bisa dimulai dari ya pundak atas dulu gitu. Pelajaran yang kelima itu adalah, kalau misalnya kita diskusi di kantor gitu,
untuk screening atau backlog grooming atau apapun itu, menurut gue itu perlu fokus dulu ke kenapanya sebelum ke apanya ya. Kenapa? Karena semakin kita naik level itu sebenarnya makin banyak yang bisa kita bikin gitu. Jadi apa ini adalah bagian yang paling gampang sebenarnya ketika kita semakin naik level ya. Tapi yang perlu banget kita pastiin itu adalah tentang kenapa dari suatu proyek itu gitu. Kayak kenapa proyek ini itu perlu ada sih? Impact-nya itu apa sih? Terus kalau misalnya kita nggak ngerjain proyek ini tuh resikonya apa gitu. Terus kalau misalnya kita ngerjain, success matrix-nya apa? Success matrix ini kayak apa yang nandain kalau proyek ini sukses ya. Habis itu kita perlu tahu juga sebenarnya. Yes, ada resiko kalau kita nggak ngerjain suatu project ya. Entah kehilangan momentum atau apa. Tapi juga sebenarnya ada juga resiko kalau kita ngerjain project yang salah. Karena kalau kita salah bikin sesuatu di kantor itu ya, yang diuntungin itu sebenarnya kompetitor. Dan kalau misalnya kita banyak saingannya, perusahaan kita itu akhirnya makin susah buat survive. Karena kita salah bikin sesuatu ini gitu. Jadi pastiin sebelum kita ngomongin apanya, itu kita perlu tahu dulu kenapanya itu harus jelas gitu. Harus udah solid dulu, udah oke dulu, alasannya itu kenapa. Itu pelajaran nomor 5. Yang keenam, fokus ke impact daripada promosi. Kenapa? Karena buat promosi ini lebih banyak faktor yang nggak bisa kita kendaliin ya. Contohnya kondisi ekonomi perusahaan, terus ada antrian di promosi apa enggaknya, baik buruk politik kantornya. Jadi emang banyak banget yang perlu kita perhatiin gitu. Dan tidak semuanya ada di kendali kita. Jadi promosi ini bakal susah. Dan lagi, kalau kita fokusnya itu ke impact sebenarnya dan bukan promosi, promosi itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Entah dari perusahaan yang sekarang atau yang perusahaan yang baru gitu. Karena pada dasarnya perusahaan itu nyari orang yang emang bisa bikin impact positif di perusahaan mereka ya, atau nyelesain masalah yang ada di perusahaan mereka. Itu kenapa perlu fokusnya ke impact. Dan selain itu sebenarnya ya, yang gue pelajarin itu adalah level di satu perusahaan itu adalah selalu relatif. Contohnya senior di perusahaan A itu belum tentu dia senior di perusahaan B dan sebaliknya. Jadi kalau emang senior itu selalu relatif dan beda-beda di tiap perusahaan, kayaknya mendingan kita fokus apa yang kita hasilin aja sebenarnya, bukan ke jabatannya. Yang ketujuh, belajar negosiasi itu penting. Nah, ini kenapa penting? Karena semakin ke atas, kemampuan ini tuh bakal semakin dibutuhin. Dan masalah teknikal sehari-hari itu jadi salah satu yang relatif gampang buat kita pecahin ya. Misalnya kayak mau bikin service yang kayak gimana, kayak gitu. Atau mau bikin UI yang kayak gimana, itu akan jadi relatif gampang gitu. Yang lumayan susah itu adalah gimana caranya kita bisa align atau saling bersepakat dengan stakeholder kita. Dan tentang skill ini tuh udah nggak kehitung berapa kali gue selamat gara-gara skill ini ya. Dari nego ke orang produk, ke desainer, ke bisnis, even ke C-level ya. Dan ngomongin tentang negosiasi, ini ada satu buku yang gue rekomendasiin banget, judulnya itu Never Split the Difference, buatan Chris Voss. Ini bisa jadi salah satu buku yang oke buat mulai belajar ini ya. Kalau emang nggak suka baca buku, paling nggak coba ini baca aja ringkasannya nih. Ada video ringkasannya di YouTube nih. Kalau nggak salah, Chris Voss ini dia salah satu bekas hostage negotiator. Jadi kayak Sandra-Sandra gitu, yang ngurusin ini dulu dia yang nego ke yang nyuliknya segala macamnya. Jadi ini oke banget bukunya dan praktis banget bukunya, bisa langsung diterapin. Dan selama ini gue terapin ya, alhamdulillah nggak pernah negatif hasilnya. Pelajaran ke-8, software engineer atau software engineering itu ya software engineering ya. Gue ingat banget salah satu pesan dari manajer pertama gue, itu software engineering is software engineering. Waktu itu konteksnya adalah, gue saat itu jadi front end. Terus gue bilang ke manajer gue ini, gue sebenarnya nggak suka front end loh. Gue kayak pengen banget jadi back end. Terus dia bilang, tunggu dulu Yok, kalau lu mau jadi back end ya nggak apa-apa. Tapi pastiin lu di front end paling nggak lumayan dulu. Fundamental tuh oke dulu gitu. Karena ujung-ujungnya software engineering ya software engineering. Sama aja mau di front end atau mau di back end ya. Kalau kita nganggapnya front end itu adalah cabang dari software engineering dan bukan cuma HTML dan CSS doang gitu. Jadi gue percaya kalau sebenarnya front end, back end, QA, mobile, infra, dan lain-lain itu ya software engineer aja gitu. Dan pesan gue adalah jangan puas dengan belajar domain kita doang. Ini gue mau titip pesan juga, terutama buat teman-teman QA manual ya. Itu baiknya jangan diam di zona nyaman dan nggak belajar tentang coding atau software engineering ya. Kenapa gue ngomongin ini? Karena gue lihat sebenarnya itu ada kecenderungan dari teman-teman QA manual ya. Ini mereka
ngelebarin sayapnya ke coding atau software engineering ya. Dan ini sayang banget sebenarnya. Karena sebenarnya ya kalau kita mau melangkah lebih jauh ya perlu belajar coding atau software engineering gitu. Ibaratnya mereka mau ngetes software, tapi ya akan lebih oke kan kalau misalnya mereka tahu ini gitu. Jadi tolong banget kalau emang kalian pengen berkembang lebih jauh, ini perlu belajar ini sih, jangan cari pembenaran ya. Gitu. Dan gue yakin, gak peduli dari manapun kita mulai, selama selalu belajar software engineering dan asah kemampuan kita, semua itu bakal mungkin ya buat nyampe ke atas atau posisi-posisi yang emang tinggi. Habis itu salah satu yang pengen gue lurusin adalah dulu gue punya miskonsepsi kalau sebenarnya posisi yang ada di atas itu cuman untuk back end aja ya. Tapi ternyata dari pengalaman gue, selama emang kita nganggapnya software engineering itu adalah software engineering ya, itu nggak aneh lagi atau itu adalah hal yang mungkin kalau kita bisa naik ke atas ya. Ya, gue kenal front end lead yang ngerti back end lead yang ngerti front end, mobile lead yang paham back end arsitektur, front end dan back end yang jadi IM dan VP, atau QA manual yang awalnya dari sana, itu jadi VP of engineering, ya dapat lah ya poinnya gitu ya. Dari semua yang ada di atas itu, satu kesamaannya itu adalah semua itu bisa coding dan bisa coding ini di lebih dari satu platform dan belajar terus tentang software engineering atau computer science ya. Ini yang sama dari semua orang di atas itu. Jadi, apapun posisinya, awalnya selama emang belajar terus dan ngasah terus software engineering skills-nya, itu ya insya Allah akan bisa juga naik ke atas. Nggak mesti dari backend aja. Yang 9, yang gue pelajarin itu adalah IM itu bukan berarti nggak perlu technical skills lagi ya. Karena gue pikir tadinya IM itu nggak akan nyentuh hal teknikal lagi. Makanya awalnya dulu gue nggak mau ke arah engineering manager ya, atau manajerial. Saat itu gue mikirnya tuh IM itu ya orang-orang di tech yang nggak kuat sama hal yang berbau teknikal, ya orang-orang cupu lah. Tapi ternyata nggak juga gitu. Engineering manager ini sebenarnya engineering dulu, baru manager. Artinya IM ini harus bisa deep dive ke code base yang ada di project kita, dan IM ini harus bisa bantu buat nentuin kemana arah technical teamnya. Ya bisa dengan diskusi dengan individual kontributor yang junior, mid, senior, atau tech lead, atau principal engineers, atau malah dia deep dive sendiri ya. Jadi IM ini ya benar-benar tidak terlepas dari hal technical sebenarnya. Kalau salah satu kata teman gue ya, ada pepatah yang sering dia ulang-ulang ke gue itu ya. Kalau punya anjing yang kuat itu ya majikannya harus kuat juga. Kenapa? Kalau enggak ya anjingnya bisa lepas ya, gitu. Yang mau gue omongin juga tentang IM ini ya, ini sebenarnya kalau emang kita tujuannya duit ya, itu nggak perlu jadi IM, gitu. Jadi individual contributor atau IC juga bisa. Dan untuk ini gue kenal beberapa temen gue yang pure IC, dan gaji itu lebih gede dibandingin gue. Sama-sama di Indo juga ya. Jadi bukan yang gue di Indo, terus dia di luar negeri, enggak. Sama-sama di Indonesia, tapi karena dia emang jago gitu, ya ada aja duitnya. Yang penting emang kompeten aja gitu. Dan kalau emang nggak terlalu suka yang teknikal, karena tadi IM ini tetap butuh teknikalnya ya, ya ini kita bisa pindah aja ke role yang lainnya. Bisa ke product manager, atau emang pindah ke kerjaan yang lebih kita suka aja gitu. Jangan maksain untuk ada di industri ini, tapi kita nggak suka sebenarnya. Itu sih yang mau gue pesenin ya. Dan pelajaran yang 10 itu adalah, gue mau bilang kalau tidak ada perusahaan itu yang sempurna ya. Karena ini salah satu kenyataan yang ada di dunia kerja. Ada perusahaan yang emang dia secara teknikalnya oke, tapi people culture-nya ya begitulah gitu. Ada yang people culture-nya oke, tapi teknikalnya begitu. Ada yang kerjasama tim bisnis dan tech-nya oke, tapi produknya itu ketinggalan. Ada yang tim tech dan produknya oke, tapi bisnisnya ya nggak karu-karuan gitu ya. Ya nggak ada yang sempurna sih. Dan kalau emang nggak ada yang sempurna gini ya udah, kita jadi orang dewasa aja gitu. Deal with it kalau emang mau stay di sana. Kalau emang nggak suka ya pindah aja. Jangan kalau udah nggak suka kita stay dan bikin lingkungan di sana itu jadi toxic ya. Itu nggak dewasa sih menurut gue sih. Kalau emang suka ya coba benerin gitu dan kerja seprofesional mungkin. Kalau nggak suka ya coba pindah aja gitu. Kalau nggak bisa pindah-pindah ya berarti ada yang perlu dibenerin kan. Mungkin perlu belajar lebih keras lagi sih kalau kayak gitu. Jadi itu ya 10 hal yang terpenting yang gue pelajarin dari karir gue di dunia programmer atau IT selama 5 tahun belakangan,
Yes, ini masih belum panjang dibandingin karir orang yang lainnya. 5 tahun kerja itu hitungannya lumayan baru ya. Tapi gue rasa 10 hal ini bisa gue share dan mungkin bisa berguna buat yang lainnya yang pengen tahu dunia programmer atau yang pengen coba buat lebih cepat navigate di karir, karena kalau kalian bisa dengar ini dan ambil pelajaran dari sini, itu kalian tidak perlu dari nol banget lah buat menghadapi yang ada di dunia programming ini gitu. Paling gue udah tahu arahnya kira-kira kemana gitu. Segitu aja dari gue. Kalau kalian rasa ini berguna, bisa share ke yang lainnya. Kalau kalian pengen denger yang kira-kira kayak gini lagi topiknya, bisa subscribe di channel ini. Kalau suka bisa klik like. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dah.